cepat ikan betutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu ya dalam keadaan sehat di Majelis Taklim Darul Ikhwan. Ya, di agenda siang ini teman-teman, bapak-bapak semua, ibu, kita mau diskusi tentang ikan hias dan aquascape. Ini di sini izin mengenalkan diri, nama Restu Kandela, bisa dipanggil Restu ya. Sekarang alhamdulillah diamanahkan untuk berkuliah ya di IPB, Institut Pertanian Bogor, jurusan Perikanan Budidaya. Nah, di sini kita akan ngebahas pengetahuan ikan hias, dasar-dasar aquascape, sama life setting. Nah, apa itu ikan hias? Ada yang punya pendapat gak? Apa ikan hias? Ayo. Cepetan. Bisa. Bisa. Hadiahnya dong. Hadiahnya. Hadiahnya nih. Ya, kita dicatat di belakang layar ya. Kalau yang hadiahnya apa ya? ikan hias, ada yang tahu gak ikan hias itu apa? Jun. Ya. Apa Jun? Ikan yang dibedakin gitu ya. Ikan yang dibedakin, jadi warna-warni ya. Oke, boleh. Ya, kita ikan hias kan dari kata hias tuh ya punya nilai estetika, keindahan, ya kan. Nah, ini sejarahnya nih. Dari mulai orang Mesir kuno itu sebagai aquaris. Aquaris itu orang yang bikin aquascape lah, bikin akuarium untuk melihara ikan. Sampailah sekarang abad 19 kita udah ada yang namanya komunitas-komunitas ya. Terus abad ke-20 kita udah pakai pemanas ya buat bikin akuarium ya. Ya kan, sudah canggih lah. Kalau zaman dulu mungkin masih konvensional. Nah, ini perdagangan nih teman-teman, menarik nih. Ini ada 10 negara yang impor tertinggi di dunia itu Amerika. Nah, yang ekspor Indonesia keempat, kita ngekspor gitu. Cuman yang malunya adalah Singapura adalah negara eksportir ikan hias tertinggi di dunia tahun 2013-2014. Ini datanya emang belum update ya, cuman di sini artinya apa? Negara dengan ukurannya kecil ternyata bisa mengekspor lebih tinggi dari Indonesia. Yang logikanya Singapura sama Jakarta kayaknya gede di Jakarta gitu kan. Nah, kenapa Singapura bisa mengekspor setinggi itu? Karena dia punya kualitas yang bagus. Jadi dia reseller sebenarnya. Dia beli dari Indonesia, dijual lagi. Nah, dia pintar tuh dalam menjadi broker ya, penengah atau menjadi broker lah ya, orang middle person gitu. Nah, ini data yang menarik. Indonesia di peringkat keempat kan tadi, jadi kita harus ya bersyukur lah dan kita harusnya tertarik nih ke ikan hias gitu kan, di samping ikan konsumsi. Ya, kita tahu ikan hias itu ada yang budidaya, ada yang tangkap ya. Dan kegiatan ikan hias ini selain kita bisa budidaya sama ngejual, kita juga bisa ngejual pakan alami, pakan buatan, obat-obatan sama peralatannya. Artinya peluang bisnis. Nah, ini 10 top spesies di Singapura nih. Tetra termasuk yang paling tinggi. Nah, ini nih kita harus berbangga nih teman-teman, bapak-bapak semua sebagai warga Depok. Sebenarnya kita punya potensi, ya kan? Ini tahu nggak di mana? Di situ. Bener juga sih. Ya, ini lokasinya di Bojongsari. Tahu nggak Bojongsari di mana? Parung, dekat Parung. Mereka komoditas utamanya tetra, ya kan? Nah, ini broker tetra raup miliaran tuh 2019. Ini namanya Pak Ahmad Fahri, dia Amir Nasution ya. Nah, dulu sampai Neon Tetra ini mau dijadiin ikon Depok, ngegantiin Blimbing, tapi
sama Pak Idris dibantah tuh, tetap belimbing gitu. Nah, selama pandemi ini sebenarnya permintaan ikan hias malah meningkat, ya kan? Karena mungkin orang pada stres ya di rumah aja. Nah, usaha ikan hias Depok capai 44 miliar, artinya ini sebenarnya potensial banget kan teman-teman, artinya ada pasar ya, artinya orang butuh ikan hias ini gitu. Nah, ini gambaran negara-negara Singapura, Indonesia, lokasi-lokasinya nih Jakarta, Bogor, ya kan, Bekasi. Ini cepet merah. Nah, ini negara pengimpor nih. Nah, kenapa Amerika itu senang melihara ikan hias? Salah satunya juga karena faktor musim. Terus juga Italia karena mereka 4 musim. Selama musim dingin mereka di rumah aja 3 bulan. Karena kan kalau keluar rumah kan dingin ya, dingin. Nah, mereka tuh nyari ikan hias biasanya. Terutama di Italia. Kayak gitu. Pet ini kan kalau bahasa Inggris artinya hewan peliharaan ya. Kalau di Italia pet itu ikan hias gitu. Saking terkenal gitu. Nah, ini ya ikan hias, ikan potensial nih ikan apa nih? Ikan apa nih? Ayo. Ya, ini apa nih? Koridoras. Ya, koridoras panda, benar-benar. Nah, ini ikan-ikan Cypriniformes. Jadi sebenarnya bukan koridoras sih. Ini botia sih masuknya. Karena kalau koridoras dia ada kumisnya. Nah, Alligator ya? ya. Ini apa nih? Ini apa? Yus. Ini namanya Aulonakara, siklit-siklit dari Afrika. Gapi, ya kan, ada red dragon, ya kan, cobra, ya kan, diskus, ya kan, Berat lah dari ikan mas koki, ya kan, ada macam-macam nih. Biasanya Thailand yang jago nih, ikan mas koki. Ada koi Jepang ya, kalau koi paling jago Jepang. Nah, ini baru nih catfish tadi nih. Ini koridoras nih. Ini RTC, reptile catfish, ya kan. Nah, inilah kalau ordonya dia masuknya Siluriformes karena dia punya kumis nih. Jadi beda. Nah, ini apa nih? Tahu nggak ikan apa nih? balon. Sumatera, betul. Ikan bab ya. Dia masuknya ke karpio, mirip-mirip ikan emas jadinya. Ini karasin, ini apa nih? Ikan ikan asin, bener sih bisa bikin. Nah, ini apa nih? Ikan apa nih? Tahu nggak? Kardinal ya? Bukan? Kardinal, betul. Ini apa? Ini neon. Jadi bedanya kalau kalian badan merah. Jadi yang bedain kardinal tau nggak mana yang teman-teman? Yalah. Kalau kardinal dia merahnya sampai perut, sampai perut. Kalau neon setengah, nah gitu. Ini apa nih, tau nggak? Koki. Rasbora ini. Dia yang bikin kerennya suka apa? Bikin barisan. Bikin barisan. Sip. Nah, ini apa nih? Ini jenisnya apa? Ya, almond. Warnanya white platinum ya, white platinum. Ini apa nih? Almond juga, mustard ya, biasanya mustard. Ini serit ya, serit. Ya kan? Ini ada ikan rainbow Papua juga. Rainbow Papua biasanya udah mulai banyak sih di sini juga banyak. Ini pelangi namanya. Ya. Di Indonesia itu pengusaha ikannya ada 3 jenis. Dia ngebreeder aja, atau dia ngebesarin racer, atau dia holder. Nah, biasanya yang duitnya gede tuh racer sama holder nih biasanya yang modal gede gitu.
Nah, kalau sistem budidayanya itu ada 3 sebenarnya. Kalau untuk tempatnya bisa pakai akuarium, bak atau kolam. Nah, ini kan gambarnya nih, kalau yang pakai akuarium nih bak, ini kolam. Kelebihan-kelebihannya, kekurangan ya ini bisa. Kalau orang sukses itu melihat kelebihan ya, nggak ngeliat kekurangan ya. Maksudnya kalau kita optimis tuh selalu ada jalan gitu kan. Kalau kita lihat nih kelemahan, harga tidak transparan dan berfluktuasi, ini kan kita bisa ngakalin ya. Kita bisa baca keinginan pasar nih, kira-kira bulan sekarang Agustus ya, bulan September orang kira-kira minat apa ya, nah kita cetak tuh ya kan. Jadi sebenarnya kalau orang bisnis tuh nggak ngeliat ke sini, tapi orang ngeliat ke sini nih, orang ngeliat tuh kelebihannya. Karena kalau kita ngeliat kelemahan dulu kan nggak jalan-jalan ya, Pak. Nah ini ada kuda laut. Jadi sebenarnya ikan hias itu nggak hanya air tawar teman-teman, air laut juga bisa. Nah ini ada spons, ini kita juga bisa kembangin di akuarium. Koral ya kan, koral itu tau nggak koral apa? Terumbu karang, ya terumbu karang. Nah untuk di ikan hias sendiri itu ada 5 hal yang diperhatikan ya. Pertama sifatnya dia, apakah dia predator, agresif atau bersahabat. Untuk apa? Kita nentuin nih di akuarium. Misalnya nih kita kan akuarium ada nih kayak gini soliter, anggaplah ini akuarium gede ya. Ini kita harus tahu nih, kita kan nggak mungkin nyatuin cupang sama Oscar kan, nanti cupangnya dimakan ya kan kayak gitu. Terus manfish, misalnya manfish itu kan mulutnya agak gede tuh, nggak mungkin kita tak nyatuinnya sama udang, nanti udangnya dimakan. Nah itu maksudnya sifat alamiah tuh kita kayak gitu, harus tahu sifat-sifatnya dia. Terus ini mah kalau terkait kualitas air bisa dipelajarin lah ya, sama pakannya dia apa, kan nggak mungkin cupang kan bagusnya dia sebenarnya pakan alami ya kayak jentik. Kalau dikasih pelet mulu kan dia sebenarnya kurang bagus, tapi nggak apa-apa gitu. Terus kayak misalnya ikan Oscar kan nggak mungkin dikasih pelet kan, dia kan kudu dikasih daging kayak gitu. Terus apalagi ya aligator kan nggak mungkin dikasih pelet kan, pasti dikasihnya daging kayak gitu. Nah ini tadi ya anabantoids, sebenarnya cupang ini masuknya dia anabantoids. Anabantoids ini adalah ikan yang punya alat pernapasan tambahan. Makanya kan cupang dia kalau di air tuh dia naik terus bikin gelembung. Nah dia tuh ngambil napas di situ. Kalau ikan-ikan lain dia nggak kayak gitu, jadi dia ya biasa aja gitu kayak ikan-ikan koral tuh kan. Kalau cupang dia ada alat pernapasan tambahan di dekat insangnya gitu, jadi dia makanya dia kuat ikannya gitu. Terus nah ini kan ada ikan beta splendens nih, ikan aduan ya, bagan, ikan cupang aduan, sejarahnya dari Thailand. Nah ini juga ikan apa namanya? Ikan juga cupang alam ya. Oh yang pucat. Nah ini kan ada bentuk-bentukan nih, ada yang krontal, halfmoon ya kan. Nah biasanya kan kalau pedagang tuh dia tahu tuh kayak ini krontel ya kan, nggak disamain baik gitu nih cupang gitu kan, harus dibedain kan, double tail, ada yang delta kayak gini nih. Jadi kalau pedagang yang baik harusnya dia jelasin gitu, misalnya ini dicetaknya dari indukannya apa gitu, indukannya misalnya frontal dikawinin sama double tail gitu, jadi tahu asal usulnya. Nah ini istilah Nemo multicolor candy itu sebenarnya intinya kalau Nemo tuh dia ada 2 warna, kalau multicolor tuh dia lebih dari 2. Nah kalau candy itu beberapa tapi dia seimbang gitu. Jadi ini istilah penamaan yang kadang-kadang kita bingung nggak, ini kayak sama baik gitu kan, kayak sama baik tapi sebenarnya intinya ini nih kalau Nemo 2 gitu. Nah ini ada cupang alam ya, ini cupang alam, ini juga cupang alam. Nah ini ada gurame ya, gurame juga dia masuknya ke anabantoids teman-teman, jadi dia punya alat pernapasan tambahan nih. Kita lihat aja gurame biasanya dia sama kan, muncul ke permukaan terus dia habis itu dia ngumpet tuh kan, nggak kelihatan gitu, karena dia punya alat pernapasan tambahan. Dan dia kawinnya ngeremin, jadi anaknya ditaruh di mulut, nanti dikeluarin kalau udah 2 minggu ya. Kalau cupang enggak, cupang kan di luar. Cupang mah naruh doang di sarang, kalau ini mah ditaruh di mulut. Kayak arwana bener. Ini ada gurame kurcaci namanya, gurame kurcaci, warna biru.
asli dari Sungai Gangga nih, Sungai Gangga India. Nggak bisa gede nih. Nggak bisa gede. Nah dia kan ada pH-nya nih, pH-nya bagus segini. Nah ini kan buat pengetahuannya, sifat bersahabat nih, artinya dia digabung sama gapi bisa nih, digabung sama ikan-ikan lain. Kalau tadi kan ini agresif nih, artinya ini nggak bisa nih digabung sama ikan lain nih, nanti dia berantem kayak gitu. Terus nih kissing gurame tuh ada dia monyong, jadi dia tujuan dia kayak begini tuh dia adu kekuatan, terus mempertahankan kekuasaan, terus sama mencari pasangan saat kawin gitu. Jadi ada ya setiap ikan tuh pasti punya keunikan ya. Ini asal dari Asia Tenggara. Nah masuk ke secret ini kan. Nah diskus dia bagusnya kan pH 6 ya, cenderung asam dia, senang bersahabat. Nah kalau ini apa nih, ikan apa nih? Manfish ya. Orang ya ini kalau ini $12 agak diskon kali apa ya? Kalau di sini mah mungkin beda. Ya gitu. Ini kan ada pH suhu ya kan. Sifatnya dia tenang, tapi dia kalau digabung sama udang bisa dimakan. Jadi kan mulutnya agak gede nih. Kita jangan nyatuin sama ikan-ikan kecil. Jadi pinter-pinter kita sih intinya. Nah ini jenis-jenisnya. Terus, nah ini ikan red devil biasanya di rawa-rawa banyak nih, setu, ya kan? Di setu pengasinan banyak nih red devil. Ya ada nong-nongnya, dia kayak nila tapi ada nong-nongnya. Bukan perot ya dia? Hah? Bukan perot. Bukan, beda lagi. Nah ada severum, terus ada blue akara, ini dari Amerika Tengah, Amerika Selatan. Ada Oscar dari Amerika Selatan ya kan. Dia pH-nya 6 tuh, sekitar 6, teritorial. Dia juga agresif. Terus ada firemouth ya kan, ada ini. Nah, ini juga lumayan Aulonakara sekarang juga lagi viral. Ini satu ukuran 4 cm nih, segini nih, satu gini nih bisa harganya 120.000. Karena dia ngambilnya langsung dari Afrika. Jadi kita masih impor ya? Ya, jadi kalau breeder-breeder yang jago kan dia nggak mungkin sharing ilmunya kan. Dia pasti punya treatment sendiri dan ini emang kalau kita lihat di Tokopedia belum banyak yang jual gitu. Makanya harganya masih tinggi gitu. Air tawar karena kan dia di danau Malawi. Nah dia pH-nya sekitar gini nih 7,5 sampai 8. Cuman untuk dia kawin tuh biasanya ada treatmentnya kan. Nah itu biasanya dirahasiain sama breeder. Ini juga sama Aulonakara, warnanya biru. Nah masuk ke ikan siprinid nih, ada ikan komet ya kan. Nah ini ikan koi nih sejarahnya kan. Apa namanya? Kenapa bisa dapat kohaku ya kan dari sini dikawinin Asagi sama Doitsukoi gitu kan. Ya jadi kalau orang-orang yang breeder yang jago tuh dia tahu gitu ini indukannya dari mana gitu, sama kayak Kupang lah. Nah Rasbora dia kan schooling ya, berkumpul gitu. Ini ada jenisnya, ada Galaxy, ada Spotted Rasbora, ada Narrow Wedge Harlequin. Nah ini tadi Sumatera ya, Pak Darno tadi yang jawab nih ya, Sumatera ya kan. Ambil roti satu. Bisa jawab. Nah ini juga termasuk ikan yang agresif ya. Sebenarnya dia bersahabat tapi kadang-kadang agresif, jadi dia labil nih. Cuman kebanyakan dia galak sih. Kalau misalnya dia aquascape tuh dia suka ngeberantakin tanaman gitu. Ini ada botia. Nah masuk nih ikan Siluriformes nih tadi yang berkumis, catfish. Ada black fin shark ya kan. Nah ini namanya apa nih? Platydoras ya. Nih Platydoras. Nah. Bentar, iklan. Platydoras ini keunikannya dia tubuhnya kan keras tuh ya. Dia biasanya suka ngasilin bunyi gitu. Jadi kalau di akuarium tuh dia ada bunyi khasnya lah. Krek gitu kalau misalnya dia
gesekan gitu antar sama temennya gitu ya. Terus dia tujuannya itu buat komunikasi gitu. Ini lumayan mahal juga harganya pelatih Dores. Ini udah dibuka, iya udah start. Nah baru nih Koridoras nih, Koridoras kan ada yang Koridoras Panda, ada yang Koridoras biasa ya. Ini juga termasuk lumayan lah harganya, lumayan bagus. Stabil nih Sinodontis ya kan. Sinodontis kayak sapu-sapu tapi dia beda. Maksudnya kalau sapu-sapu kan gak ada dingin, kalau ini mah dia ada corak-coraknya, ya dirawat. Tapi kalau ini kan dia coraknya bagus ya, kalau dirawat kan nggak jelas tuh warnanya kan. Nah ini Reptile Catfish. Nah terus karasin tadi ada ikan extender, silver dollar ya kan, terus kardinal tadi tetra tuh masuknya karasin itu bergigi, dia punya gigi. Piranha juga masuknya karasin, neon ya kan. Terus nah ini ada yang unik juga nih, ada namanya ikan bloody cave tetra. Jadi dia matanya itu akan mati ketika dia dewasa. Awal-awal dia punya mata, secara alami penglihatannya normal. Ketika baru menetas, mata akan tertutup kulit sejalan dengan pertumbuhannya. Jadi dia ketika nanti tua dewasa ya, dia matanya tertutup sama kulit gitu. Jadi dia tapi kelebihannya ya Allah Maha Kuasa ya, dia punya penginderaan lineal lateralis itu gurat sisi. Jadi kalau di ikan tuh ini gurat sisi namanya nih. Dari sini sampai sini tuh gurat sisi, itu buat osmoregulasi. Nah, inilah kelebihan Allah ngasih ikan ini kelebihan. Indra ininya tuh tajam, jadi dia tahu ketika ada ikan di sebelahnya, dia tahu dari cuman menggunakan kulit sisik di bagian sininya. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang ikan yang melahirkan nih. Ada pelatih ya kan. Nah, kayak gini kan dia kan jatuhnya kan melahirkan nih koral ya. Gapi ya kan, moli. Nah, terus udang juga ada Caridina dan neocaridina. Nah, biasanya kalau yang red cherry kan neocaridina, dia lebih mudah lah dibudidayakannya. Nah, masuk ke tanaman air nih. Ini ada yang orang 53 tahun nggak dibuka-buka nih, terarium. Jadi 53 tahun dia stabil aja gitu, tanamannya nggak mati-mati gitu. Nah, tanaman hias itu fungsi apa? Buat ini ya, terutama buat CO2. Nah, nanti kita lihat di fotosintesis. Nah, ini pembagian tanaman, ada yang cahaya tinggi, sedang. Nah, ini yang butuh cahaya tinggi ya kan. Ini yang butuh cahaya sedang, anubias ya kan. Terus cryptocorin. Nah, yang kita bawa nih ada itu cemara air ya. Kalau cemara air dia jatuhnya sedang lah, medium. Nah, ini ada kabomba ya, kabomba itu yang sedang. Nah, ini juga yang butuh cahaya rendah nih, Bucephalandra, cryptocorin. Nah, pembagian tanaman air itu ada yang pokoknya sih simpel ya. Background, midground sama foreground. Background buat di belakang, midground buat tengah, foreground di depan. Kalau kayak gini nih kan, kalau yang backgroundnya di belakang nih kan, terus yang foreground ini biasanya tanaman-tanaman moss gitu, tanaman kayak moss lah ya, lumut atau tanaman kayak Monte Carlo kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke aquascape. Aqua kan artinya air ya, scape itu artinya bentang. Jadi aquascape itu pemandangan di dalam air sementara gitu. Nah, biasanya kan akuarium itu tujuannya biar memberikan ketenangan ya, menghilangkan stres ya kan, menimbulkan inspirasi dan spirit. Biasanya kalau kita melihat aquascape tuh kan kayaknya enak gitu kan, ngeliatnya adem gitu.
Komponennya ada dua, ada abiotik yang makhluk hidupnya, ikan, tanaman, ya kan. Kalau abiotiknya kayak substrat, ya pasir, batu, ya kan, kayu kayak gitu. Nah ini Takashi Amano, salah satu aquascaper yang membuat tema Iwagumi. Nanti kita akan lihat temanya. Nah di sini nih, ini emang agak berat nih kalau kita bahas biologi ya. Ada biologi, ada fisika, ada kimia di sini. Intinya adalah kualitas air sih. Misalnya. Intinya kita menjaga kualitas air ya. Intinya kayak gitu. Nah ini kalau siklusnya nih ya kan, ikan napas, dia kan ngasilin CO2, CO2 nanti dipakai buat fotosintesis ya kan, jadilah seimbang kayak gitu. Makanya prinsip aquascape itu interaksi nih bakteri, tanaman, ikan sama air ya, sehingga semuanya dapat semua gitu. Sama kayak kita nih manusia kan, kita napas nih, kita napas pakai oksigen, kita keluarin CO2, CO2 dipakai sama tanaman kayak gitu kan. Nah, apa yang dibutuhkan buat aquascape tadi wadah ya, kita butuh wadah nih. Ya kan, udah butuh wadah. Terus kita butuh nah ini kan bahan-bahannya ya, kacanya ada yang pakai kaca, ada yang pakai mika. Terus kita butuh filter, butuh lampu. Nah, kalau lampu kan Allah udah ngasih kita matahari, kita bisa pakai matahari. Filter sebenarnya kalau misalnya ukuran kecil gini nggak perlu sih, nggak perlu pakai filter. Kita cukup ganti air aja. Nah, heater buat manasin ini biasanya kalau udah yang aquascape yang ruangan ya, yang skalanya mega tank gitu ya, itu biasanya butuh heater sama chiller, sama CO2 diffuser. Aerator juga sebenarnya kan kita bisa ganti air aja gitu. Nah ini filter nih, filter ada jenisnya, ada filter fisik, kimia, biologi. Nah sekarang kita bahas apa namanya, tema-tema style aquascape ya. Ini ada natural ya kan, dia lebih kepada niruin alam ya, niruin alam, pemandangan alam kayak ada, ini kan masuk ke dalam ladang nih ya, ladang ya kan, sini kayak di hutan. Nah ada yang Iwagumi. Nah Iwagumi ini tadi yang Takashi Amano tadi tuh, dia Iwagumi itu artinya dari kata Iwa sama bumi, batu yang disusun. Jadi dia yang dikuatin adalah batu-batunya kayak gitu. Nah Dutch style, kalau Dutch style ini kan, Dutch itu artinya apa? Dutch, tau nggak? Dutch itu artinya Belanda ya, orang Belanda. Dutch itu Belanda. Jadi ini orang Belanda yang bikin, niruin jalanan di Belanda gitu. Ciri khasnya dia adalah warna-warni gitu. Sama biotop nih, biotop atau paludarium. Paludarium itu open style ya. Jadi niru kondisi bener-bener di alam, ada dua alam ya, ada darat sama ada air gitu. Biasanya kemarin tuh kalau nggak salah kan Denny Cagur baru bikin tuh mega tank paludarium sama aquair. Nah, ini jungle style sama sih kayak natural, cuma kalau jungle style itu dia lebih ke hutan rimba ya, jadi bener-bener kayak banyak semak-semak gitu. Nah ini biasanya yang paling menjengkelkan itu biasanya kalau kita bikin aquascape kan lumut sama butek ya, butek. Nah sebenarnya ini kita bisa ngatasin sih. Kalau lumut kita ngatasinnya penyebabnya itu biasanya kelebihan hara ya, terus terlalu banyak ikan. Nah kita kan kadang-kadang kan kagak punya perasaan juga ya, misalnya nih akuarium atau soliter segini kita isi 100 ikan kan kebanyakan kayak gitu kan. Nah jadinya nanti dampaknya kelebihan hara nih, kita ngasih pelet banyak kan, ngasih pelet nanti jadi airnya jadi gampang kotor ya kan. Jadi kalau misalnya kita, nah sekarang kan kita temanya mau bikin aquascape yang murah meriah ya, jadi kita nggak pakai filter sama sekali, kita cuma pakai apa namanya, kayak botol plastik 1,5 liter pakai soliter gitu. Sebenarnya kita bisa bikin aquascape gitu tanpa harus akuarium yang gede gitu. Terus kita juga bisa miara ikan-ikan kayak yang makanin lumut kayak alga hitam, terus bisa juga keong asasin ya atau seafood, udang bias tuh bisa juga kayak gitu untuk ngatasin lumut. Nah sama pergantian air, jadi kalau aquascape itu sebenarnya
harus rutin ganti air. Kenapa? Karena kayak kita aja nih kan, nafas nih butuh udara ya, butuh oksigen. Di air itu kalau dibandingin sama udara, kadar oksigennya itu kecil banget di air. Itu cuma sekitar, kalau di udara nih kita oksigennya ada 1000, di sini tuh cuma 1. Jadi perbandingannya 1/1000. Makanya kalau ikan udah kalau aquascape itu udah semingguan gitu ya, itu harusnya diganti air gitu. Semakin dia kecil, semakin harus sering diganti air gitu. Nah, cara ganti air biar nggak stres sebenarnya perlahan. Wah, jadi kita misalnya pakai selang nih, kayak gini, selang set itu meminimalisir stres. Dan ganti air itu nggak harus 100%, kayak misalnya dari sini langsung habis gitu, enggak, kan bisa 20%, 20% gitu kan. Jadi dia bertahap, makanya ikan juga nggak stres. Nah, biasanya kalau orang-orang tuh kan males ya ganti air. Nah, biasanya karena males ganti air itu tuh nanti dampaknya ke ikan gitu. Ikan pada mati gitu. Sebenarnya kalau miara ikan mah kayak miara, ya kayak kita sama manusia aja gitu kan, kita kudu makan, kudu ada oksigen gitu. Nah, ini daftar pusakanya ya teman-teman, bapak semuanya kita nyatanya dari sini. Nah, ini ada buku, sebenarnya kita mau bagi nih bukunya, ada PDF-nya nih, buku atlas perikanan ikan hias ya, ikan hias. Di sini ada 7.800 ikan nih yang udah terdata ya. Jadi kita tahu gitu ikan hias itu sebenarnya ada berapa sih gitu di dunia ini gitu. Ya, selesai. Mungkin sampai saat ini kita langsung ini aja ya, kita langsung coba trial lah ya. Kita bikin kecilan aja. Praktek kecilan. Nih, sebenarnya kita kayak gini aja udah bisa bikin aquascape sebenarnya. Caranya gimana? Nah, ini bikin tuh lagi apa nih? Isinya es gula batu. Langsung bawa pulang nih. Nanti dapat ikan yuk. Tuh yang itu. Ada bikin dulu. Ya nggak apa-apa, bukan satu-satu, satu ya. Nanti dapat ikan juga, dapat ikan sama terus. Dari nah, nih, jadi kalau buat aquascape itu ini kan kita udah substrat ya. Ini ada pasir, ini apa? Pasir malam, gitu kita nyebutnya pasir malam. Nah, ini ada putih-putihnya soalnya di silikanya juga nih kecampur, apa lah ya kita pakai. Nah, caranya gimana? Jadi kalau kita beli pasir, kita kan biasanya beli pasir malam, beli pasir malam kan dari abang-abangnya. Nah, ini kan ada kotor ya, kotor bukan ada lagi kotor ya. Nah, baik itu dicuci dulu. Makanya kenapa aquascape biasanya pada butuh, karena biasanya beli pasir malam dulu. Nah, sekarang ini ada di situ nih.
Nah, kita nggak usah banyak, saya jadi dengan biasa. Nah, dalam aquascape itu kita harus bikinnya tuh nanjak sih, bagusnya viewnya tuh nanjak. Jadi kenapa nanjak? Dia lebih luas wilayahnya gitu. Gimana yang jelasinnya? Kalau kita bikin datar itu kan cuman ya pokoknya kalau di nanjakin tuh biasanya dia lebih luas gitu wilayahnya, jadi lebih enak buat tanaman itu banyak gitu. Dan lebih enak juga kan, jadi ada yang kelihatan tuh kan tanaman yang di belakang sama depan gitu. Ya, bebas monoton gitu. Di belakang kan angin. Oh iya belum ya? Ini ambil aja. Oh udah. Ayo. Nah, langsung aja nih, ambil coba. Langsung aja nih. Udah aja. Bang, kamu yang bisa tenang. Kamu dia semua kamu ya. Ya, biar sama. Nah, sebenarnya kita kan kalau bikin aquascape nih ya, kita abang contohin bikin aquascape dulu ya. Itu kita pakai batu apung teman. Kenapa batu apung? Karena batu apung ini ya bebas ya ke ini. Ya, batu apung ini teman-teman nih buat rumahnya bakteri. Jadi kan tadi kan abang udah jelasin ya ada yang namanya bakteri. Nah, interaksi. Jadi tuh kalau aquascape kita perlu bikinnya pakai rumah apung, batu apung pakai. Nah, ini ya. Ini nanti buat rumah bakterinya. Jadi nanti bakteri tinggal di bawah. Nah, langsung kita ini. Nah, begitu tuh ini banyak ini udah tambahin lagi pasti betul. Nah, iya. Nah, kalau akuarium ya, tadi kan di bawahnya ini kita tahu apa nih di bawahnya. Waktu aku fungsinya buat ya buat bakteri tumbuh. Jadi sebenarnya kalau bagusnya tuh kita pakai bakteri starter teman-teman, bakteri yang buat dia nitrifikasi. Jadi nanti dia mengubah apa namanya kotoran ikan jadi pupuk buat tanaman gitu. Nah sekarang kita tanaman nih. Ini bisa nggak terbaik nih. Bisa boleh. Nah, coba lihat. Nah itu kan gitu. Oke, Bapak. Banyakin lagi kan, tambahin lagi kurang. Tambahin lagi. Tambah lagi Mas. Tambah lagi. Coba tanaman satu lagi. Bikin tuh ambil tuh botol itu. Masih ada nih, masih ada sekarang santai.
Kita kan prinsipnya murah-meriah ya teman-teman ya. Sebenarnya kita nggak harus beli juga sih kan abang beli ya. Cuma kalau misalnya teman-teman nemu gitu ya tanaman air di rawa, contoh apa yang bisa ya? Yang gondok bisa, tapi kalau misalnya kegedean kan ini ya, kayak semuanya kecil misalnya. Apa ya aku. Ya aku gitu kan. Nah, bilang kayak dari. Iya, pasir. Aku misalnya tuh. Ada lagi nih, nih abang ada juga bawa dari rumah nih tanaman air juga. Nih misalnya nemu kayak gini kan tanaman air nih, ini ciri-cirinya akarnya banyak gitu. Nah ini bisa kita tanam. Jadi punya abang namanya. Nah, kalau misalnya begini, Semalam apa pintu no, panen. Ngopong banyak nih. Nah, tapi kurang nggak ya? Ya kurang deh. Coba masukin mana nih? Kalau misalnya teman-teman nggak nancep berarti pasirnya kurang. Kalau nggak nancep. Ini mau bisa Cuma kalau gini, menurut teman-teman, abang nanya nih, menurut teman-teman ini keramaian nggak kayak gini? Keramaian kan? Kenapa? Kalau ikan dimasukin dia nggak betah nih tinggal di sini. Dia nyangkut, nah berarti dikurangin, jadi kurangin dulu. Jadi kedua Abang kayak gini ya. Ini juga ada nih. Makan ini. Ada yang kemana? Ayam Nah, kayak gini kan cocok nih, nggak terlalu ramai kan. Jadi kita ya kita pasti dulu lagi. ini baru ramai tuh. Banyak. Nah, bagusnya tuh kalau kita ngisi podcast pelan-pelan teman-teman supaya dia kagak kadut pasti jadi dia tetap rapi gitu. Nanti kayaknya digigit makin piring. Nih, kan kalau misalnya gini kan ini kan masih agak kecil ya. Saya aku bekas.
Nah gitu teman-teman, jadi abang pengen begini itu tujuannya biar teman-teman mudah-mudahan nanti kalau misalnya udah gede gitu ya, atau dari sekarang kan senang yang beginian. Nah artinya aquascape itu nggak harus mahal. Ya begini juga udah jadi aquascape nih, jadi gini kan. Jadi dia udah jadi gitu. Kan yang begini nih. Kalau begini nanti nah kalau mau dianya kencang nih gigit, caranya disurutin lagi. Langsung itu maksudnya. Harus ditato. Ya salah ini di bawah pasir. Ngapung ya betul. Pakai gosok panci yang ini. Ih bagus. Enggak mau enggak itu batu bukan batu aku. Dari mana kan bisa? Dan itu apa? Kita bukan batu. Batu di atas. Batu itu bakaran. Udah pakai disertain dulu aja Pak. Ulang lagi Ini kayak mau ini. nambah itu. Nah ini kalau mau Ini ada matahari. nggak apa nih jadi angkat ini gitu. Nah teman-teman nih kalau mau kadang kalau mau bikin biar batu-batu ini kenceng ya. Ini kan masih ada gas ya. Kita suruh turutin nanti dia lebih gitu. Kita isi lagi. Sama tidak buat Ya, kan dia makan tuh. Sekarang dia ambil batu ini. Ini ikan kerapu. Kerapu bagus ikan kerapu. Nah, ambil udah batunya tuh. ya. Ada kerapu malah deket-deket ikan bergerak tuh. Keren ya pada. Nah, ini kan, nah kita hitung aja. Iya, apa? Pada patah, coba lihat mana karyanya pada. Oh, ada habis ya. Nah, itu kan biasa pada keluar tuh, nah itu nanti ada solusi nanti kan kita lama-lama di gambar. Nah,
Sikat. Itu isi air dulu dah pada biar penuh dulu dah. Nanti kita warna tambahin aja ya. Mas, pamit dulu ya, Pak Dano. Pamit dulu ya, Pamit dulu. Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita siapin ikannya ya. Nanti kita foto bareng ya. Ini kita tes. Ngaji dah. Punyanya mana emang? Sikat itu. Udah, itu emang orangnya. Belum. Ini. Itu punya kamu. Berarti tipin nama apa tuh? Bawa aja pulang. Bisa dulu, ntar kalau udah diterangin baru. Belum. Habis ya airnya. Lagi gitu. Keluarin dulu deh. Kurang, cuma naik ya. Ya, ada. Naik kan? Ini. Kemudian kalau dilihat dari gerakannya dia stres tuh. Nah, dia masih baru kan. Yang nanti usahain. Nah, supaya dia tahu ini siapa? Ini siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Zaki nanti taruhnya di dekat matahari ya. Biar dia nanti kan fotosintesis. Jadi air tanamannya bagus, ikannya juga sehat. Jadi jangan ditaruh di bawah kasur. Nanti gitu ya. Sekarang ditaruh kayak gini. Kan gini nih, di dia tempat yang ada matahari. Jadi nanti dia terus ganti airnya. Itu di jendela ada, Bang. Kalau bisa ganti air misalnya 3 hari sekali gitu. Nanti ngasih makannya yang banyak gitu. Ibu. Banyak kan sih ini kebanyakan ya. Kasih makannya apa? Kasih makannya pada aja kalau ada itu pakai itu. Cuma bisa dengar tuh. Ya itu dia lebih. Bisa. Sama ikan sebenarnya ikan koral nih ya itu bagus karena makan alami ya. Apanya? Kalau mati gini berarti kamu iya belum masih belajar lah gitu, nanti harus belajar lagi gitu. Tuh yang isi bilang terus foto ayo. Ini berapa sih Pak? Ini Pak. Desi tuh Junal tuh Bang. Tiga Tuh enak tuh jadi tuh. Dia punya akuarium di rumah. Ini ntar papanya. Itu air begini. Kenapa begini? Karena hasilnya juga sedikit. Kalau pakai yang ini nih butek masih nanti. Itu nggak dicuci itu pasir. Kalau ini tadi padahal barbar gitu. Nah, sebenarnya batu aku pindahin aja. Soalnya gini, kalau misalnya keramaian nanti si ikannya juga bebas gerak, gitu kan dia stres juga. Jadi kita,
Udah Sama rame ini tuh. juga makan tempat. Ya, sebenarnya Maksudnya tempatnya yang gede, yang ya, luas. maksudnya gini kan kita kan bikinnya minimalis, berarti ikannya juga jangan yang banyak. Kalau Cina dia punya gede-gede. Ya, boleh aja kalau bisa gitu. Nah, ini kan kalau tujuannya buat minimalis, kita ikannya jangan yang banyak. Jadi kita jangan apa sih? Jangan apa yang kita mau aja udah terus cuman taruh taruh. Ya, gitu juga nggak boleh. Gitu. Ada lagi. Lagi. Yang itu udah udah dibilangin kan mamanya, ayahnya, bapaknya. Sekarang gitu doang kasih air. Ya, biar dia apa? Gapinya satu kali ya, sama gapi satu ya. Ada gapi itu. Satu ya. Ya, foto. Nah ya kalau misalnya dia bilang stres, kalau dia jujur berarti bagus tuh. Bagus. Bagus. Bagus nanti. Ini kita pegang ya, foto ya. Namanya dikasih cobaan. Belum. Iya. Sebenarnya abang sih pengennya jangan banyak, biar nanti nggak mati. Kalau lima, kalau lima mati. Ya, ya ini satu-satu ya. Jadi ini nanti biar dibagi kayak yang lain gitu. Kita udah ngaji. Ya. Nanti dirawat ya ikannya ya, jangan males ya merawatnya ya. Foto dulu. Jadi yang belum, hah? Iya, ini udah. Iya bang, Ya, jangan. Nah, nanti bukannya apa-apa. Enggak, maksudnya kalau kebanyakan mati kan. Ya kan gue belum juga. Sama kayak kita nih ngontrak nih, kalau misalnya kita semua kan panas kita. Ya. Yang lain. Nah, ini batu apung nanti angkatin aja ya, biar nggak usah. Pegang. Pegang. Ya. Terima kasih. Ini siapa? Yo, ini. Yo. Cepet. Semuanya satu barisan. Nah, ini jatuh. Kamu mana, Pak? Ikan ada. Mari, nah. Banyakin Bu.
Ada, oke ya. Dijaga ikannya ya, teman-teman ya. Dirawat ya. Berubah tidak? Aduh. Nah ini kalau misalnya ini Bu bikin lagi.